Halo anime lover, terima kasih telah mengklik video nih. Oke, kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Kusuriya no Hitorigoto. Aku sarankan kalian menonton video sebelumnya sebelum melanjutkan cerita ini. So, tidak perlu banyak komentar, kita sikat habis. Mao dipromosikan sebagai pelayan pribadi dari Lady Gokuyo. Lady Gokuyo sendiri adalah selir yang memiliki kepribadian yang cerah dan lembut. Tidak hanya itu, dia adalah selir yang bisa dikatakan favorit kaisar. Berbeda dengan Lady Rifah yang memiliki lebih dari 10 pelayan, Lady Gokuyo hanya memiliki 4 pelayan pribadi, ditambah masuknya Mao, pelayan Lady Gokuyo menjadi 5. Alasan kenapa Mao terpilih menjadi pelayan pribadi, rupa-rupanya itu bukan sebuah kebetulan. Ternyata ada dalang di baliknya, dan dalangnya tidak lain adalah Jinshi. Jinshi sudah ada keinginan menambahkan pelayan pribadi untuk Lady Gokuyo. Melihat Mao yang memiliki pengetahuan tentang racun, Jinshi berpikir untuk memanfaatkan Mao secara penuh. Jinshi sedikit khawatir, mungkin saja Mao bisa berbuat jahat dengan keahliannya. Langkah Jinshi yang membuat Mao menjadi pelayan pribadi Lady Gokuyo. Langkah itu tidak lain untuk membuat gerakan Mao menjadi terbatas. Setelah menjadi pelayan pribadi, Mao mendapatkan ruangan pribadi. Itu artinya, dia tidak perlu lagi menginjak pelayan lain setiap kali pergi ke kamar mandi. Dengan pemikiran yang tidak pasti, Mao merasa sangat galau. Dirinya tidak tahu alasan pasti kenapa dia ditunjuk sebagai pelayan pribadi. Itu terjadi beberapa jam yang lalu. Setelah Mao selesai membersihkan tugasnya, dirinya bertanya kepada pelayan yang lain, tugas apa yang harus ia kerjakan lagi. Tapi pelayan itu malah menyeret Mao keluar. Bahkan pelayan itu memberikan kue kepada Mao. Tentu saja melihat tingkah pelayan itu membuat Mao tidak tenang. Mao sangat sadar keempat pelayan pribadi Lady Gokuyo semuanya pekerja keras. Seharusnya tidak ada alasan lagi untuk mempekerjakan pelayan baru atau semacamnya. Sambil menatap kantong kue yang baru saja diberikan kepadanya, Mao kembali mengingat wajah sang pelayan itu. Mao tahu itu adalah ekspresi rasa kasihan, dan itu malah membuat Mao bertanya-tanya. Tidak butuh waktu lama, pertanyaan Mao akhirnya terjawab. Di suatu tempat di meja makan, ada makanan yang diletakkan di hadapan Mao. Makanan-makanan itu adalah milik Lady Gokuyo, tapi yang lebih mengejutkan lagi, Mao diminta mencicipi setiap makanan yang akan masuk ke dalam perut Lady Gokuyo. Ya, itu adalah pekerjaan utama Mao. Pekerjaannya adalah mencari tahu apakah ada racun di makanan Lady Gokuyo atau tidak. Kenapa itu dilakukan? Alasannya karena Lady Gokuyo, di saat dia hamil, dia pernah diracuni sebanyak 2 kali. Untuk mencegah hal buruk terjadi kepadanya, mereka mencari pencicip makanan, dan Mao yang mengetahui tentang racun sangat cocok dengan pekerjaan itu. Dan untuk beberapa alasan, Mao akhirnya sadar ekspresi rasa kasihan dari para pelayan. Mao kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Jinshi, bertanya-tanya kenapa Jinshi tersenyum kepadanya. Apapun itu, Mao tidak punya pilihan lain selain mencicipi semua makanan tersebut. Sembari makan, semua orang menatap Mao dengan perasaan gugup. Satu kalimat dari mulut Mao membuat suasana yang tadinya tegang menjadi riang. Bagi Mao yang dulu selalu melakukan eksperimen terhadap tangan kirinya, tubuhnya kini kebal terhadap racun. Ia berpikir pekerjaannya sebagai pencicip makanan tidak cocok untuknya. Mao tersenyum hangat mengingat kenangan lama, tapi orang-orang di sekitarnya malah melihat Mao dengan wajah rumit. Mao kemudian dipanggil kepala pelayan Honyan. Mao memberikan saran untuk mengganti semua piring dengan perak. Kepala pelayan mengerti maksud Mao. Kepala pelayan itu mengatakan mereka sengaja melakukannya karena perintah dari Jinshi. Mao yang mendengar itu tentu saja menjadi kesal. Kepala pelayan itu memuji keterampilan Mao. Mao berkata, dulu dia pernah bekerja di apotek. Itulah kenapa dia tahu banyak hal, termasuk membaca dan menulis. Mao kemudian menyinggung gajinya yang bakalan dipotong dan setengahnya akan meluncur kepada penculiknya. Kemudian tiba-tiba, kepala pelayan itu mengambil sebuah kendi air dengan sengaja menjatuhkan kendi air tersebut. Tentu saja itu membuat Mao sangat shock berat. Rupanya, kepala pelayan itu sengaja dengan mengganti kerusakan dari kendi yang rusak. Kerugian dari kendi yang rusak akan dipotong dari gaji Mao. Lebih tepatnya, gaji yang akan mengalir ke para penculik Mao. Itu artinya, para penculik itu tidak akan mendapatkan sepeser pun uang sama sekali. Melihat kecerdikan kepala pelayan, Mao hanya bisa tersenyum memaksa dan mengikuti alur cerita. Kemudian, kepala pelayan itu memberikan sebuah kayu yang tertulis pencicip makanan spesial. Rupanya, pekerjaan Mao sebagai pencicip makanan memiliki kompensasi tersendiri.
Mao kemudian berbungkuk dan mengucapkan terima kasih. Kemudian ia pergi dengan upahnya sebagai pencicip makanan. Di sisi lain, tidak jauh dari sana, ketiga pelayan pribadi Lady Gokuyo menatap Mao dengan wajah penuh kasihan. Mereka mengira tangan kiri Mao adalah sisaan dari orang tuanya selama bertahun-tahun. Rupanya tidak. Dan kesalahpahaman itu terus berlanjut hingga ke depan. Rutinitas Mao tidak banyak berubah. Di saat pekerjaannya selesai, dia dibuang oleh kepala pelayan, kemudian mencicipi makanan dan terus seperti itu. Mao mengalami masalah internal dalam diri. Keinginannya untuk melakukan eksperimen semakin besar. Mao begitu banyak menemukan tanaman herbal, tapi ia tidak bisa melakukan eksperimen karena tidak mempunyai peralatan. Kemudian tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Mao dipanggil oleh Jinshi. Tentu saja Mao tidak menyukainya. Dengan wajah gelap, Mao bertanya apa yang bisa ia bantu. Jinshi kemudian mengeluarkan roti kukus. Jinshi ingin Mao mencoba roti kukus tersebut. Mao membelah roti tersebut, mencium bau roti itu dan menyadari ada afrodisiak di dalam roti tersebut. Mao berkata, itu tidak akan berdampak pada kesehatan. Kemudian ia menutup kembali roti kukus tersebut. Jinshi kemudian berkata, roti kukus itu diberikan seseorang kepadanya. Dari sini, Mao tahu bahwa Jinshi mengetahui ada afrodisiak di dalam roti kukus tersebut, tapi ia tetap meminta Mao untuk memakannya. Tentu saja hal itu membuat Mao memasang ekspresi jijik. Tidak disangka, suasana itu malah membuat Lady Gokuyo tertawa kecil. Kemudian, Mao meminta izin untuk pamit, tapi tidak disangka, Jinshi meminta Mao untuk membuatkan dirinya afrodisiak. Mao sedikit terkejut, namun ia menyadari sesuatu. Bila ia membuat afrodisiak, itu artinya dirinya akan bekerja dengan tanaman herbal, yang artinya dia bisa gila-gilaan membuat segala macam eksperimen yang dia inginkan. Mao tidak tahu apakah itu sudah direncanakan Jinshi atau tidak, tapi yang jelas, Mao menerima tawaran tersebut. Baiklah, itu tadi alur cerita dari chapter kedua Kusuria no Hitorigoto yang berjudul Ilmuwan Gila. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe biar channel ini terus berkembang. Aku Someso. Terima kasih.